Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Faisal, kelas C. Saya akan menjelaskan tentang diode Zener. Pada dasarnya, diode Zener adalah diode biasa yang mempunyai tegangan Zener breakdown yang kecil. Dirancang untuk digunakan sebagai regulator tegangan. Selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangan dasarnya atau tegangan Zenernya. Ini noda katoda, yang di sebelah kiri adalah simbol dioda Zener, dan di sebelah kanan yang grafik adalah karakteristik dioda Zener. Regulator Sen. Jika Fs lebih besar dari Pz, maka Zener akan sehingga tegangan Vout akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan nadanya atau Pz. Dengan demikian, maka Vout akan konstan sebesar Pz. Dengan kata lain, tegangan Vout akan diregulasi sebesar Pz walaupun tegangan Ps naik. Perhatikan bahwa Zener beroperasi di daerah reverse-nya. Kondisi berbeban. Pada kondisi berbeban, arus sumber Is akan terbagi menjadi Iz dan IL. Kita lihat Is sama dengan Iz tambah IL. Is sama dengan Ps dikurang Pz per Rs. IL sama dengan Pz per Rl. Dan Iz sama dengan Is dikurang IL. Ini hanya akan terjadi jika Is lebih besar dari IL atau Ps lebih besar dari Pz tambah IL kali R. Selanjutnya, tegangan Thevenin. Tegangan Thevenin adalah tegangan beban RL jika Zener dilepaskan dari rangkaian. Besarnya tegangan Thevenin ini ialah VTH sama dengan RL per RL tambah Rs kali Ps. Selama VTH lebih kecil dari Pz, maka Iz sama dengan 0, sehingga tidak akan terjadi regulasi tegangan. Regulasi tegangan baru akan terjadi jika VTH lebih besar dari Pz, sehingga Iz lebih besar dari 0. Selanjutnya, dropout point. Jika Ps turun atau IL naik, maka Iz bisa menjadi 0, sehingga Zener menjadi tidak dadal dan Vout menjadi turun atau tidak terregulasi. Titik krisis terjadi jika IL max sama dengan Is min. Maka hubungan Rs max dengan Ps min adalah Rs max sama dengan Ps min dikurang Pz per IL max. Selanjutnya, disipasi daya. Jika pada suatu komponen ada tegangan jatuh sebesar V dan ada arus mengalir sebesar I, maka pada komponen tersebut akan ada daya hilang sebesar P sama dengan V kali I. Daya yang diserap Zener, Pz sama dengan Pz kali Iz. Selanjutnya, daya yang diserap tahanan Rs sama dengan Pi Rs sama dengan Is kali Ps dikurang Pz. Daya yang diserap beban RL sama dengan VRL sama dengan IL kali Vout. Karena Vout sama dengan Pz, maka VRL sama dengan IL kali Pz. Daya yang diserap ini akan diubah menjadi panas. Panas akan berlebihan dapat merusak komponen yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dijaga agar daya yang diserap suatu komponen tidak melampaui batas daya yang aman atau yang diperkenankan. Nilai aman ini dapat diperoleh dari datasheet komponen yang bersangkutan. Untuk dioda Zener, disipasi daya yang tersedia adalah 250 mW, 400 mW, 1 watt, 5 watt, 10 watt, 25 watt, 50 watt, dan seterusnya. Untuk tahanan,
Disipasi daya yang tersedia adalah 125 mW, 205 mW, 500 mW, 1 watt, 2 watt, 3 watt, 5 watt, 10 watt, sampai ribuan watt. Contoh pertama, hitunglah tegangan PS minimum agar Pout tetap 6 volt. Hitung daya jener jika Fs dinaikkan menjadi 20 volt. Penyelesaian, IL sama dengan Vout per RL sama dengan 6 volt per 1 K sama dengan 6 mA. Pada PS minimum, IZ sama dengan 0, sehingga IS sama dengan IL sama dengan 6 mA. Fs min sama dengan PZ tambah IL kali RS sama dengan 6 volt tambah 6 ampere kali 1K sama dengan 12 volt. Jika Fs sama dengan 20 volt, maka IS sama dengan 20 volt dikurang 6 volt per 1K sama dengan 18 mA. IZ sama dengan IS dikurang IL sama dengan 12 mA. PZ sama dengan IZ kali PZ sama dengan 12 mA per 6 volt sama dengan 72 mW. Hubungan seri dioda Zener. Guna mendapatkan tegangan yang lebih besar, maka beberapa buah Zener dapat dihubungkan seri, sehingga Pout sama dengan PZ1 tambah PZ2 tambah PZN. Selain pertambahan tegangan, kemampuan daya total juga bertambah menjadi Vout sama dengan PZ1 tambah PZ2 tambah PZN. Kita lihat rangkaian ini. Contoh kedua, hitunglah Vout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Penyelesaian, jika IZ lebih besar dari 0, maka Vout sama dengan VZ1 tambah VZ2 sama dengan 15 volt. IL sama dengan Vout per RL sama dengan 15 mA. IS sama dengan PS dikurang Vout per RS sama dengan 30 mA. IZ sama dengan IS dikurang IL sama dengan 15 mA. Daya pada Z1 sama dengan PZ1 sama dengan IZ kali PZ1 sama dengan 90 mW. Daya pada Z2 sama dengan PZ2 sama dengan IZ dikali PZ2 sama dengan 132 mW. Riak pada beban, IS sama dengan PS dikurang PZ per RS. IS sama dengan PS dikurang PZ per RS. IS dikurang IS max dikurang IS min sama dengan PS max dikurang PS min per RS. Jika IZ naik, maka PZ akan naik. RZ sama dengan PZ per IZ. Jika Fs naik, maka Vout naik. Kenaikan Vout ditentukan oleh RZ. Ya, saya akan menjelaskan tentang nomor 1, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Fs sama dengan 15 volt. Jelaskan secara matematis. Diketahui Fs sama dengan 20 volt, Rs sama dengan 300 ohm, R1 nya sama dengan 1 k ohm, dan Z1 sama dengan 6 volt, Z2 sama dengan ini masing-masing, yaitu saya menggunakan 8 volt. Vout diketahui Z1 ditambah Z2. Z1 kita lihat dari atas 6 volt, dan Z2 8 volt sama dengan 14 volt. Setelah itu kita mencari IL
dengan rumus Vout per RL sama dengan 14 volt per 1 k ohm sama dengan 14 miliampere. Setelah itu IS sama dengan PS dikurangi Vout per RS. Kita substitusikan 15 volt dikurangi 14 volt sama dengan per 300 ohm. 300 ohm ini dari RS sama dengan 3,33 miliampere. Karena IS lebih besar dari IL, maka untuk nilai IZ-nya yaitu IZ lebih besar dari 0. IZ sama dengan IS dikurangi IL sama dengan 3,33 miliampere dikurangi 14 miliampere sama dengan 10,67 miliampere. Maka tidak terjadi regulasi. Nomor 2, jika Z1 dihilangkan, apakah akan terjadi regulasi? Tidak, karena IS hanya akan masuk ke beban Z1. Nomor 3, jika Z1 sama dengan 10 volt, apakah akan terjadi regulasi? Vout sama dengan Z1 ditambah Z2 sama dengan 10 volt ditambah Z2-nya yaitu 8 volt sama dengan 18 volt. Setelah itu IL dengan rumus Vout per RI sama dengan 18 volt per 1 k ohm sama dengan
18 miliampere. Setelah itu kita mencari IS dengan rumus Vs dikurangi Vout per Rs sama dengan 24 volt dikurang 18 volt per 300 ohm sama dengan 20 miliampere. Maka tidak terjadi regulasi. Setelah itu nomor 4, Pz sama dengan Iz sama dengan V2. Iz sama dengan IS dikurang IL sama dengan 20 miliampere dikurangi 18 miliampere sama dengan 2 miliampere. PZ satunya sama dengan 12 IZ dikali PZ sama dengan 2 miliampere dikali 10 volt sama dengan 20 miliwatt. PZ2 nya sama dengan IZ dikali PZ2 sama dengan 2 miliampere dikali 8 volt sama dengan 16 miliwatt. Ya, ini hasil dari keempat soal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.